ditempel pengumuman di luar. Siapa yang mau bertanya itu, mari saya kasih keluar dia. Mari saya kasih keluar. Kasih keluar. Yang kedua, orang yang duduk di sini semua mau ketua. Hendak kita tahu nanti bagaimana programnya. Yang tahu kamu, tapi jangan coba-coba mengambil jalan buntu. Jalan yang benar yang boleh mati. Jangan samakan panitia yang lain. Panitia ini lain, jangan coba-coba. Saya menyampaikan bahwa syarat yang diminta oleh Pak Hasan itu perlu diakui dulu oleh kandidat. Satu, bersedia nama menjadi kandidat atau calon ketua umum pengurus wilayah DDI. Silakan Pak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya bersedia. Mantap. Ya, apa namanya, data saya sudah masuk. Oke, yang kedua, apakah mereka berdua ini bisa bekerja sama dengan pengurus-pengurus daerah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa bekerja sama dengan siapa pun yang melakukan DDI. Diminta keikhlasan kedua ini untuk mengurus DDI ke depan. Siap? Alhamdulillah, ketiga syarat ini diterima. Sekarang kami lanjut langsung kepada kandidat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa kafa. Wassalamun ala ibadillahi nastafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita Al-Mukarram Abi Said, yang saya hormati dan saya muliakan para al-mukarramun, para alim ulama yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Rasul sengaja didesain oleh Allah untuk menjadi contoh dalam merespon segala kehidupan, termasuk mungkin pada hari ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan Rasul yang perlu kita implementasikan dalam bermusyawarah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dan al-mukarramin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan visi-visi atau bagaimana prospek ke depan, misalnya bisa teman-teman Bapak-Bapak Ibu sekalian mempercayakan kepada saya untuk memulai pengurus wilayah dari Jawa Barat Provinsi Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Tapi sebelum saya saya menyampaikan itu, saya perkenalkan dulu, karena ada peribahasa mengatakan tidak kenal karena tidak sayang. Saya ingin bahwa keakraban, kesayangan itu kita wujudkan. Maka kenallah saya dulu. Nama saya Kamarudin, lahir di Obamas, ya sekitar 43 tahun yang lalu. Ya, di Obamas, kelahiran 1967. Ya, 67. Ya, 50 juga, tapi itu masih gak ada kelihatan. Ya. Si muda, artinya masih siap menjadi ketua umum. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan saya SD di Obamas, pernah hijrah ke Kalimantan, SD SMP. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya kembali ke Sodi, tempat saya. Lalu saya mau masuk di SMP, belum ada kelas 3-nya, baru kelas 1 SMP di Bangkit pada waktu itu. Diperkenalkanlah saya DDI. Ya. DDI, sempat saya bertanya, itu apa sih DDI? Itu kan kita tidak familiar tentang DDI.
dia mengatakan DDI itu masih kurang itu, masuk di DDI. Disitulah saya diperkenalkan DDI. Ya, selesai dari DDI Sony, ada teman-teman saya melanjutkan di pesantren dari pesantren Mangkoso DDI Mangkoso 3 tahun. Lalu melanjutkan studi di Makassar S1 jurusan pendidikan bahasa Arab. Lalu setelah itu saya lanjutkan S2 sejarah dan hadis. Dan saya selesai melanjutkan S3 adalah doktor dalam tafsir. Alhamdulillah tugas saya di kampus adalah dosen di Widato Karama Palu bersama jabatan yang diamanahkan oleh kampus yang masuk 2 periode adalah wakil rektor 2 Widato Karama Palu. Yaitulah sekedar perkenalan terhadap saya. Kemudian ke depan ya memang amanah secara keseluruhan organisasi mengamankan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita sosialisasikan. Apalagi berdasarkan hasil pertemuan saya kemarin, ada teman-teman dari Pramukama di Makassar banyak perubahan-perubahan yang mungkin kita bawa nanti di kamar. Inilah menjadi dasar kita untuk melakukan kunjungan. Ya, kita akan berdiskusi tentang aturan-aturan itu. Aturan yang pertama bahwa insya Allah ke depan ini sudah hasil keputusan Pramukama kemarin di Makassar, saya hadiri. Itu ke depan ini bukan one man one vote kalau pemilihan. Ada kita nanti mutabirin itu atau muslim itu hanya memilih formatur. Ya, begitu juga sampai ke daerah. Inilah kita akan sosialisasikan banyak waktu untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua, itu merupakan sampai hari ini itu adalah amanah kita bahwa kita sebagai pengurus wilayah tugas kita adalah memastikan tentang aset-aset di daerah. Karena notabene banyak sekarang yang kita temukan itu tidak jelas kepemilikan apakah milik DDI atau tidak. Nah, inilah yang merupakan prioritas kita untuk menentukan berapa sih aset DDI di Sulawesi. Ya ini yang kami akan lakukan ke depan. Kemudian yang kedua tentang apakah insya Allah terpilih menjadi ketua umum. Memang saya obsesi saya, ya. Kenapa saya save? Ya saya sampai kesana. Kenapa saya save itu 50 juta uang itu? Karena saya punya obsesi untuk membangun sekretariat. Ya. Saya sampaikan kepada pengurus wilayah, ini uang yang saya save ini 50 juta ini untuk mengawali membangun sekretariat. Makanya saya orang tua kita Haji Said. Ya, saya tahu bahwa di Bumi Bahari itu adalah wakaf DDI. Ya wakaf DDI. Saya di situ biar kecil sekretariat itu harus strategis. Jalannya jalan di Purworejo. Pasti orang mengatakan sekretariat di mana? Jalan di Purworejo itu adalah pasti orang mengatakan bahwa ini organisasinya pasti organisasi besar. Karena jalannya pada jalan profesi. Itu pemikiran saya. Ya. Jadi kemudian yang ketiga, ya selanjutnya, ya yang selanjutnya memang saya terima kasih Pak Ustadz. Memang kita ke depan dalam rangka mengelola pendidikan semua harus berbasis IT. Kita dunia maya ini, ya saya di kampus itu, ya kebijakan saya tidak bisa saya terima tenaga pendidik, termasuk tenaga honorer kalau tidak punya skill tentang IT. Karena kita tidak, nah insya Allah dari ke depan tidak perlu lagi kita ini, cukup ya lewat kemampuan IT kita bisa berkomunikasi apa masalahnya. Ini juga sebenarnya sering saya komunikasi dengan teman-teman di Jakarta, ya yang terkait dengan DDI. Kenapa selama DDI ini tidak banyak? Pertama adalah aset kita itu banyak tidak jelas. Nah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus aset itu jelas dulu. Nah inilah yang mau kita kembangkan, harus perjelas status kita dulu. Nah, bantuan tentang Kementerian Agama pusat itu cukup besar. Makanya saya punya obsesi itu, maka sekretariat merupakan skala prioritas. Sebesar apapun organisasi, kalau sekretariat tidak ada gunanya. Ya, makanya saya di akhir kemarin saya ingin membangun sekretariat. Ya,
Ya saya punya obsesi seperti itu, bahwa sebesar apapun organisasi kalau tidak sekretariat tidak ada, tidak ada. Ya, kenapa kemarin? Ya, kenapa kemarin seakan-akan saya selama mendampingi Pak Prof itu tidak menjalankan organisasi? Saya jangan aman. Ya, saya ada beberapa teman-teman ini kita akan menyaksikan saya ke daerah, karena tugas kita bukan urus ini, tapi tugas kita diamanahkan oleh PB Muassir Muktamar adalah melakukan konsolidasi dan memperjelas aset-aset DD. Itu yang kita lakukan. Dan saya sudah lakukan itu. Ya, termasuk alhamdulillah kemarin ke Morowali saya dengan Pak Kia Sarudin Nasri tiga orang, saya sendiri bawa mobil untuk menerima tanah wakaf itu yang 13 hektar diberikan. Termasuk di Pengelola Bibi banyak. Jadi cantik Dede ini punya kecantikan, punya punya perwajahan bagus, tergantung bagaimana manajerial kita. Dulu buruka dengan karismatikanya, apapun dia katakan samina watana. Sekarang dalam mengelola pendidikan itu tidak bisa, kita tidak ada apa-apa. Yang menjadi barometer bagaimana kualitas pendidikan kita adalah manajerial. Nah, bagaimana kita mau lembaga ini kalau tidak ada tempat mengembangkan di Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir tentang pengembangan, ya, ekonomi. Kemarin waktu saya ketemu dengan Lasis, ya, saya menggagas itu dengan teman-teman bagaimana segala lahirnya Lasis itu. Nah, Lawasis itu semua impak itu nanti ada regulasi, mudah-mudahan menjadi keputusan dari Muktamar bahwa nanti semua madrasah itu anak-anak didik memberikan kontribusi kepada PB. Nanti PB membagi itu, misalnya satu murid itu mungkin 10.000 satu semester, ya. Jadi dihitung secara keseluruhan potensi ekonomi yang ada, ya. Itu insya Allah nanti semua pengurus daerah tidak perlu lagi Pak, insya Allah ada, karena sudah dipetakan itu berapa pengurus pusat, berapa pengurus wilayah, berapa pengurus daerah dengan impak yang 10.000 itu sudah masuk gagasan di Lawasis. Itu insya Allah nanti kita akan putuskan di Muktamar. Ini nanti kita semua Muktamar putuskan. Banyak hal yang perlu kita sampaikan. Saya tidak terlalu banyak menjadi tapi realitas, ya, realitas teman-teman tidak mendustai bahwa saya sering turun ke daerah, ya, ke daerah melakukan konsultasi. Walaupun Pak Ustadz, Pak Bandung, ya, harapan itu insya Allah sebelum ini kepalanya kalau saya merupakan dipercayakan misalnya aku adalah betul-betul bisa, insya Allah saya yakin itu, ya, saya yakin. Dan memang selama ini dengan teman-teman dari daerah paham tentang kondisi saya. Saya pikir ini sekedar visi-misi bagaimana misalnya Bapak Ibu sekalian percayakan saya tampil untuk menodai pengurus wilayah ini, insya Allah saya siap, karena memang saya lahir dari itu. Saya tidak kemana pun saya adalah keluar dari perut Dede, maka saya selalu terbayang buruka, terbayang wajahnya buruka itu kalau saya tidak sedikit. Maka itulah yang memberikan motivasi, dan saya yakin betul saya begini karena keberkahan itu. Saya menjadi orang, ada sedikit lah pemandangan di kampus karena itu keberkahan dari dulu kali itu saya minta dia sendiri mengatakan, nak kau punya kandidat itu tidak usah, nanti saya sholat itu akhirnya berbicara nanti saya sumpah nih, sehingga apa yang menjadi obsesi saya ya terwujud. Dan itu saya sadar semua bahwa itu adalah keberkahan dari makanya saya Palu saya melakukan konsolidasi organisasi di daerah-daerah. Ada pengurus ini beberapa pengurus daerah yang tapi yang saya selesaikan itu ada di saat kami dipanggil ada masalah. Kami kalau tidak ada ini, kenapa ada sekolah prioritas pekerjaan yang harus kita tuntaskan secepatnya. Demikian, innallaha yuskan wa ala itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi merupakan visi-visi beliau yang telah kita lakukan bersama, yang pada intinya
pemerintah Bawazis untuk membangun kantor dan tetap konsolidasi di daerah. Jadi dalam hal ini untuk itu kami dari pimpinan sidang bersama dengan anggota menerima ini, dan kami juga mengingatkan, kita akan mengingatkan lagi juga visi misi daripada kandidat berikutnya, yaitu Bapak Dr. Haji Satrio Mansur MSI, dan kepada beliau dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina dan Bapak Islam Provinsi Sulawesi yang di Said Hasan dari Jawa Timur. Kemudian Bapak Provinsi Wilayah yang sudah diusulkan sebelum hadir pada hari ini yang saya hormati. Kemudian pengurus daerah yang hadir pada sore hari ini, pengurus cabang, dan semua tamu-tamu undangan saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selanjutkan visi misi saya selaku calon pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih dahulu saya juga memperkenalkan diri saya bahwa saya ini adalah nama Haji Satrio Mansur. Pekerjaan saya adalah dosen tetap pada Fakultas Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik, dan dosen pasca sarjana di Universitas Tadulako. Kemudian kedua, tempat tanggal lahir saya adalah di Rapang, di Sidrap. Salah satu nenek saya di sana itu adalah Kiai Haji Abdul Bungkus. Jadi saya ini adalah orang Bugis, bukan saya orang Jawa. Saya Sumen. Jadi kalau kita mau berikan isu sana kemarin bahwa Pak Syekh adalah orang Jawa, Pak Syekh adalah orang Muhammadiyah, itu namanya penyakit tidak bagus. Kemudian kedua, yang saya sampaikan bahwa insya Allah bila mana kita ini diamanatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman dari daerah itu, apa yang diprogramkan yang pertama itu bagaimana membangun kantor wilayah di Provinsi Sulawesi. Kantor ini sudah ada di Jalan Sungai Soso, selesai sudah 60%, Pak. Insya Allah kalau saya dipercayakan, saya akan selesaikan tahun ini dan di tempat ini. Kemudian kedua visi misi saya, Pak. Yang pertama itulah, yang kedua adalah insya Allah kalau saya diamanatkan, saya bergandengan tangan sama Ibu Umahat akan berkunjung ke daerah-daerah, mengunjungi teman-teman bersilaturahim, membangun kebersamaan, persatuan untuk membangun diri ke depan. Itu saya lakukan 3 bulan sekali. Itu saya lakukan 3 bulan sekali. Kenapa? Karena ada orang tua punya pompa bensin yang bisa memfasilitasi saya untuk bahan bakar ke. Kemudian ketiga, Pak, setelah saya wujudkan kantor nanti dengan fisik yang saya bayangkan sudah dibangun dengan bagus, dan kita sudah, saya akan lengkapi dengan IT, Pak. Ini sekarang ini kan zamannya 4.0. Tidak ada lagi sistem dalam organisasi tidak dikendalikan oleh Bapak. Dia ada Tadulako luar biasa, Pak. Jumlah dosen 2.500 dosen di sana, Pak. Jumlah mahasiswa 60.000 di sana, Pak. Jadi kalau kita di sana ketua prodi atau ketua jurusan, setara dengan dekannya ada di IAIN. Kemudian ketiga, Pak, insya Allah bila saya diamanatkan, saya akan mewakafkan waktu saya, Pak, untuk membangun DDI. Jadi harapan kami supaya mari kita bersama untuk membangun DDI ke depan. Jalanlah DDI. Kemudian terakhir, saya tidak bisa berjanji-janji tidak realitasnya, Pak. Insya Allah ke depan saya tidak banyak bicara, tetapi ada realitas yang kita lihat. Selanjutnya, saya ingin bekerja sama dengan siapapun untuk menunjukkan diri ke depan ini. Saya kira itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DDI. Aklamasi sudah. Terima kasih tadi telah kita bahas tentang masalah visi misi. Aklamasi sudah. Jadi kandidat kita ini 2 orang yang Aklamasi. Ayo. Aklamasi. pertama, beliau akan melanjutkan pembangunan kantor yang ada di Jalan Sungai Soso yang sudah selesai 60%. Aklamasi.
Aklamasi. Yang kedua, bergandengan tangan dengan Nah, jadi mau bahas sih. Tahu usah dibahas. Aklamasi sudah. Luangkan waktunya untuk diri dan yang keempat perlu realisasi perlu terlalu banyak untuk juga. Dan yang terakhir adalah beliau siap bekerja sama dengan siapapun. Dan ini visi misi beliau ini dan dari beliau Pak Dr. Kamarudin Ahmad semuanya bagus dan jelas. Oleh karena itu dalam hal ini saya sebelum sebelum saya menyampaikan satu agenda yang lain, maka terlebih dahulu saya akan kembali pernyataan daripada beliau karena tadi saya sorotkan kepada Pak Haji Said. Jadi beliau membuat satu surat pernyataan bahwa pada hari ini 1 tanggal 8 Januari 2022 saya Haji Muhammad Said Haji Hasan, ahli waris pewakaf keluarga Gajah Mada, menyerahkan semua tanah dan gedung Darul Dawah Sat DDI yang berada di Kota Palu dan telah diwakafkan untuk dikelola dengan baik oleh pengurus DDI Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi inilah yang kuat bagi yang kedua. Jadi saya serahkan kepada seluruh peserta yang ada di sini nih, musyawarah wilayah kedua kandidat ini. Bagaimana tentang masalah Aklamasi. Aklamasi. mohon Pak, mohon siap. Barangkali diskusi 5 menit diberikan kesempatan kepada kedua kandidat untuk bersilaturahmi atau membicarakan barangkali ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita lanjut. Kita berdua-dua. Sekarang saya minta kepada Bapak, bagaimana tentang masalah kedua kandidat kita ini? Kita menghadapi permasalahan ini, Pak. Saya minta maaf, kan apa artinya saya menyampaikan persetujuan kalau misalnya ada uang solusi seperti itu. Tidak perlu kalau misalnya ada seperti itu, pasal kita maafin. Iya, lanjutkan aja. Iya, karena sudah disampaikan visi misi dan siap maju, kenapa ada lagi uang solusi? Tidak usah. Jadi bagaimana Pak tentang masalah hal ini? Pak Rauf, bagaimana? Tidak boleh dia bertanya, bukan peserta beliau, Pak. Ya? Bukan peserta beliau. Saya terima. Sampai sini Pak, hanya dua dalam hal ini yang kita terima, yaitu peserta penuh dan peninjau. Terima kasih. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana tentang masalah peserta? Instruksi. Kita ini. Sampai bicara. Oleh pemilihan. Haji Sape bicara. Bicara Haji Sape. Jadi sesuatu perjuangan biasanya banyak godaan pada diri. Jadi tolong dulu Jadi diharapkan bukan lagi ada di sana. Jangan. Kalau ada mau duduk di sini Pak. Tenang kini. Kesini Pak. Jadi saya sampaikan begini, setiap perjuangan yang bernilai bagus, bernilai ibadah, yang perlu kita jaga di akhir-akhirnya untuk mengambil kesimpulan, karena di situ ada godaan. Ya. Sekurang-kurangnya kita ini ada yang terasa. Makanya kalau begini saya bukan membatasi bapak-bapak ibu-ibu mau, tapi perlu dipikirkan 2-3 kali agar kita ini berakhir dengan baik. Yang ketiga yang saya sampaikan, kalau sekiranya ada yang berbicara dan itu tidak mengganggu, ada cara Pak. Karena kita sudah katakan setiap warga DKI berhak bicara, belum tentu dia dipilih. Nah, begitu. Dengan catatan yang kalau sudah dipertanyakan orang, jangan diulangi lagi. Yang keempat, to the point saja Pak. Kalau mengatakan A, kalau mengatakan BB. Ada instruksi Pak. Ya.
Itu peninjau tidak bisa, tidak ada hak suaranya kan? Ya, tidak. Ada aturan. Ya. Sudah diputuskan. Hak bicara ada. Hak bicara ada. Ada hak bicara. Bisa bicara. Kenapa tidak dikasih? Bukan tidak dikasih, makanya kita arahkan dulu. Hah? Makanya kita mau arahkan dulu. Terima kasih. Masih sebentar Pak. Iya. Iya. Jadi begini. Ada istilahnya gurunta. Kalau orang itu sudah mau dekat kita, jangan tidak diberikan kesempatan. Karena itu langkah awal untuk mengerti dirinya. Ada orang itu mengatakan usianya tidak pernah datang. Bagaimana kalau nanti akhir ini mau mengerti bahwa saya ini adalah mau baik? Kan begitu. Jadi saya persilakan Pak. Saya persilakan saya. Silakan. Poin saja Pak. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kami. Jelas. Yang lain. Pertama-tama saya hormati sesepuh kita ini sebagai saya dalam rasa bapak-bapak Konkret. secara akademis bapak semua yang tertua secara akademis Konkret. profesor, tapi secara generatif kami juga salah satu di DDI, kami keluaran Parepare sering mendampingi Gurunta. Jadi berikan saya bicara. Saya pakai suasana jangan terlalu tegang. Enggak bicara nih Pak. Bicara saja. Mari kebersamaan. Siapa saja yang terpilih, itulah ketua kita. Tapi jangan dipaksa. Sudah duduk kandidat. Mari kita sama-sama berembuk sama-sama wasawir. Jangan terlalu biasakan itu. Secara aklamasi sementara ada pendaftar, ada 2 kandidat yang kita harus pilih. Siapapun yang terpilih, baik Dr. Sastrio, saya punya adik, maupun Dr. Kamarudin, saya punya adik. Semua kita ini keluar dari Parepare, Pak. Ya, betul. Jadi saya minta maaf kalau saya tadi saya ditegur berapa kali saya masuk panitia. Kemudian Donggala juga tadi memberikan secara lisan bahwa Bapak termasuk peninjau. Jadi saya punya hak bicara, betul. Cocok nih Pak. Bicara. Saya sudah Hak bicara ada dia. Jangan organisasi di bawah seperti organisasi yang sekuler, alternatif yang membenarkan, padahal kita harus bicara secara spiritual. Gunakan kecerdasan emosional, gunakan kecerdasan secara intelektual, gunakan kecerdasan secara spiritual. Itulah yang dipesankan oleh kita Ambudale. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuatu saya kandidat untuk Pak Dokter itu yang terpilih dengan secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang dihormati semua yang hadir ini, baik pimpinan sidang maupun kandidat maupun maupun. Tadi cerita mengenai Parepare, Pak. Saya tahun 69 di sana, Pak, 6 tahun. Saya bertugas di desa 6 tahun. Saya ketua DDI hampir 2 tahun. Saya sekretarisnya beliau 2 periode. Garuda Wisata saat ini ke bawah, Pak. Betul. Ke bawah hati kita selalu besar, merasa besar, tapi tidak ada apa-apanya, Pak. Cocok. Sekarang aja saya menyerahkan tanahnya. Iya, berapa banyak, berapa ini tuh kalau kita coba, Pak. Sekarang kita mau berceria biar 1 meter tidak ada, Pak. Betul itu. 1 meter tidak ada tanahnya, baru cerita bagaimana DDI. Dari tanah nih Mega. Oleh karena itu saya prihatin, saya hadir dan saya bicara, Pak. Bahwa mari kita merenung. Mari kita jadikan DDI sebagai ladang ibadah. Dan dalam ladang berkah. Saya malu saya ditanya oleh setiap ketemu bagaimana DDI Pasar Suku. Saya tidak pernah jawab, Pak. Oleh karena itu saya hadir untuk memberikan semangat. Kita hadir di sini. Ini bukan partai politik. Kita ormas Islam, etika. Ini saya politik. Oleh karena itu saya minta pada hari ini kita merenung bahwa mari kita memilih pemimpin yang bisa melakukan perubahan. Iya, bukan sekedar nama. Ya. Bukan sekedar nama, janji-janji. Saudara tahu, Pak. Janji bisa saya
saya berjanji. Oleh karena itu mari kita kembalikan Darul Irsyad ke Gajah Mada. Saya tahun 75 di tahun 75 Pak. 75. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, saya bicara dulu. Saya terpanggil ini untuk menyampaikan bahwa mari kita memilih yang ada perubahan yang bekerja bersama semua pihak, baik umat maupun pemerintah daerah dan seluruh etnis Sulawesi Tengah. Oleh karena itu saya ini kayak saya kita menyatukan. Karena itu saya minta hari ini mari kita legowo memilih pemimpin kita dan mengembalikan Gajah Mada. Kita pilih si aklamasi saja, sudah. Ya, dan ini perubahan. Selesai ini, setelah selesai Satrio, Kamarudin lagi. Iya, Kamarudin yang kedua. Tak usah lagi aklamasi lagi. Kita kasih kesempatan Pak Satrio 5 tahun, baru ke berikutnya kita kasih kesempatan Pak Kamarudin. Ya, habis ini kawan. Habis ini kita harus ada kesepakatan. Oleh karena itu kita lakukan ini dalam rangka perbaikan. Saya tahu beliau Pak di Parepare tapi di STYY. Ya, iya sama dia. Iya betul Pak. Saya sama dia ini. Ini orang Mandar ini Pak. Iya, sama Mandar Pak. Sama-sama Mandar. Nah, itu saya minta pada kita, mari kita merenung dan kita aklamasi. Saya kira untuk sementara, mari kita. Saya mau bicara Pak. Baik, saya kira sekian. Wassalamualaikum. Saya maaf kalau saya salah. Iya. Iya. Saya harus kembalikan ke yang sudah juga. Kalau orang mau berbicara dengan DDI, saya orang Sida. Saya juga keluaran DDI. Kalau itu mau ditanya, kalau saya disinggung-singgung. Oke, terima kasih semua. Saya berikan kesempatan sebelum saya kata jawab sebelum kembali ke tapi yang Konkret, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak kedua kandidat yang saya hormati. Langsung saja Pak. Saya dari Kabupaten Toli-Toli, tapi saya bukan peserta, hanya saya peninjau. Tapi saya tanya tadi diberikan hak. Jadi begini, yang saya melihat menilai pertemuan ini sebenarnya Pak, itu dari pelaksanaan ini dari dasarnya agak ada sedikit kekurangan. Kenapa pada saat sekarang ini ditampilkan dua-dua? Yang sudah semuanya mau jadi calon. Amin. Ya toh? Ya. Kenapa? Nah tentunya kalau sudah ada dua ini, tentu dari para peserta ini saya kira tidak semua memilih satu. Ya, betul. Berarti kecewa kalau tidak ada masuk. Ini persoalan Pak, kenapa begini? Saya tidak pernah, baru saya masuk ini Pak. Kenapa tuh semua aklamasi didudukan 2 orang? Nah sudah dia siap semua untuk dipilih. Amin. Ini persoalannya Pak. Saya ini dikali-kali pernah juga pengurus daerah Pak. Jadi saya minta kepada bapak-bapak kalau berbicara waktu apa boleh buat. Itu sudah waktunya sekarang ini. Waktu kita Pak. Apa boleh buat? Sudah waktunya. Jadi kalau saya insya Allah kalau kita tidak istilahnya dia cuma paling lepas, mudah-mudahan yang tidak naik itu tidak terpilih harus ikut. Itu namanya DDI. Ada juga itu warga DDI yang kemudian dipilih ini tentang DDI. Ini yang tidak benar. Ini berarti ada DDI itu setengah-setengah. Kalau kali ini rasa syukur sepenuhnya di Parepare. Iya. Kamu bicara Parepare. Saya di Parepare sama-sama Bruta. Saya di Parepare sama-sama keterangan satu kamar. Intinya. Hanya saya sampaikan itu saya minta yang terbaiklah dipilih. Dan supaya tidak ada yang menjadi persoalan supaya aman kita. Terima kasih, saya mau maaf dan saya balik. Sedikit saja.
Sedikit, sedikit. Sedikit saja katanya. 2 menit, 2 menit. 2 menit Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama masukan saya, yang ada hari ini dulu di sini adalah orang DDI. Tidak ada orang bukan DDI di sini. Mari kita sama-sama. Tadi kita sudah bahas tata tertib apa semua, jadwal apa semua. Sekarang berjalan kembali pada mekanisme itu. Jangan dulu kita voting sebelum masuk pada mekanismenya. Ini kan jadwal sudah kita anu tadi. Tata tertib sudah bahas, kita sepakati semua. Masa kita yang sepakat, kita yang melanggar? Boleh. Ya. Terserah nanti kalau pada saat nanti jam waktu pemilihan kita mau voting terserah dari forum. Iya, fokus. Aklamasi dari forum. Sekarang kandidat ada. Kita sudah dengarkan visi misinya tadi. Tinggal kita pertimbangkan mana orang yang mampu membawa DDI besar nanti ke depan. Itu yang kita pilih. Ya, itu sudah jelas. Jadi pimpinan sidang harus tegas di sini, Pak. Jangan diolor-olor itu kalau jadwal sudah selesai satu, kembali kepada jadwal selanjutnya. Barangkali itu Pak pimpinan sidang. Betul itu. Terima kasih semua masukan-masukannya dan dan kami terima. Sebelum kami lanjut, kami persilakan jadwal. Kedua kandidat dulu dan mohon diberikan tempat di sebelah kanan kami agar supaya kedua beliau ini keluar turun mendengarkan dan melihat tentang masyarakat yang ada di depan. Coba yang baik ke depan sana dulu. Yang merasa bicara, ya, jalan.